Baik, Shalom. Perkenalkan, nama saya Semri Arkitampani, Prodi Misiologi, mata kuliah Pengetahuan dan Pembimbing Perjanjian Baru, NIM 204 2021 009. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori 4 sumber Perjanjian Baru. Teori yang pertama tentang teori sumber Markus Tertua. Teori Markus ini menjelaskan bahwa Matius dan Lukas bersumber dari Injil Markus sebagai badan tertua dalam Perjanjian Baru. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, banyak ayat dalam Injil Markus yang dipakai oleh Injil Matius dan Injil Lukas. 9% dipakai oleh Injil Lukas dan 88% dipakai oleh Injil Markus. Ditarik kesimpulannya bahwa Injil Matius dan Injil Lukas mengambil dan menyempurnakan kata-kata yang terdapat dalam Injil Markus. Yang kedua, terdapat ayat-ayat yang tidak ditemukan dalam Injil Markus, tetapi dipakai dalam Injil Matius dan Injil Lukas. Seperti ucapan bahagia yang terdapat dalam Matius 5 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-12. Dan Lukas 6 ayat 20 sampai 26. Dan juga doa Bapa kami yang terdapat dalam Matius 6 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13 dan Lukas 11 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-4. Para ahli mengatakan bahwa ayat yang tidak ditemukan dalam Markus itu diambil dari sumber lain. Sumber ini merupakan perkataan-perkataan Yesus sendiri, namun tidak kita miliki lagi sekarang. Teori yang kedua tentang teori Markus asali. Teori ini muncul dengan pelayanan tentang kesamaan yang terdapat pada Matius dan Lukas yang berbeda dengan Markus. Padahal Markus adalah sumber bagi keduanya itu, seperti yang terdapat dalam teori dua sumber. Di samping anggapan bahwa sumber yang disalin itu sebagian gulungannya telah hilang ketika Matius dan Lukas menggunakannya sebagai sumber utama. Markus yang sekarang adalah hasil revisi dari Markus edisi 1 dengan berbagai perubahan dan penambahan kata. Dengan demikian, Markus yang kita miliki sekarang tetaplah berbeda dengan Matius dan Lukas. Teori yang ketiga tentang teori Matius bahasa Aram tertua. Teori yang ketiga ini tentang teori Matius bahasa Aram sebagai teori tertua. Teori ini dikembangkan oleh Ivan Gampi pada tahun 1954 dengan berpangkal pada pernyataan Papias, seorang uskup di Asia Kecil pada abad yang kedua. Papias menerangkan bahwa Matius menyusun sabda-sabda dalam bahasa Ibrani Aram. Semua sumber diambil dari tradisi Gisan yang ada pada waktu itu dan dikembangkan sebagai naskah tertulis. Naskah itu merupakan naskah berbahasa Aram dan diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Dalam perbandingan Matius dan Markus, terdapat perbedaan yang mencolok. Karena Markus dalam bagian-bagian tertentu ternyata lebih singkat penggunaan kata-katanya. Dengan demikian, disimpulkan bahwa 606 ayat dari Injil Markus diambil dan dipersingkat oleh Injil Matius. Sedangkan jika ada perbedaan antara Matius dan Lukas, hal ini disebabkan oleh penggunaan sumber yang berbeda. Teori yang keempat tentang teori Proto-Lukas. Teori ini mengatakan bahwa sumber utama dalam Lukas adalah Proto-Lukas yang telah ada terlebih dahulu. Semua isi Lukas bersumber dari Proto-Lukas, sementara Markus hanya merupakan sumber kedua saja.
Lukas yang sekarang ini telah terlebih dahulu mengetahui sumber yang ada di Injil-Injil sebelumnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Lukas mengambil bahan dari dirinya sendiri. Bila dibandingkan dengan Markus, memang terdapat persamaan dengan Lukas, namun terjadi pemisahan dari ayat-ayat yang terdapat dalam Proto Lukas dan Markus. Lukas mengambilnya namun menempatkannya secara terpisah. Pemisahan ini mengindikasikan bahwa ada sumber pertama sebelum dimasukkannya bahan Markus. Pada tahun 1924, B.H. Streeter menarik kesimpulannya bahwa penulis Lukas terdiri dari 2 tahap, yakni tahap yang pertama yang berisi tentang Proto Lukas, dan tahap yang kedua merupakan kolaborasi antara Proto Lukas dan Markus. Terima kasih.